khususnya kelas 10 ya, IPS 5 dan IPS 6 yang saya ajar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua sampai detik ini masih diberi kesehatan ya. Semoga sekolah SMA Kemala Bayangkari, khususnya seluruh siswa-siswi SMA Kemala Bayangkari, dapat segera masuk ke sekolah seperti biasanya, tatap muka, pembelajaran di dalam kelas. Oke, untuk Kamis hari ini ya, saya lanjutkan materi minggu kemarin. Kalian kemarin sudah dapat tugas dari Pak Riji tentang litosfer, itu pembagian lapisan-lapisan bumi. Untuk sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk permukaan bumi dan tenaga pembentuknya. Oleh karena itu sekarang Pak Riji membawa buku Mosaik Geografi ini kelas 10 ya. Semuanya sudah punya, silakan dibuka pada halaman 113. Pada halaman 113. Pada halaman 113 ini ya, di sini ini tugas kalian kemarin tentang pembagian bumi, yaitu terdiri dari litosfer atau kerak bumi, kemudian di bawahnya ada mantel bumi, dan di bagian dalam ada inti luar dan inti dalam. Itu tugas kalian yang kemarin. Yang salah silahkan dikoreksi ya, yang salah. Kemudian sekarang kalian buka halaman 114. Di dalam pada halaman 114 ini ada ada bentuk-bentuk permukaan bumi ya. Bisa kalian lihat di sini ada bentuk-bentuk permukaan bumi, ini ada pegunungan ya. Ada beberapa teori yang menyebabkan bentuk-bentuk permukaan bumi ini. Yang di sini ada teori kontraksi, bisa kalian baca. Kemudian ada teori Laurentia Gondwana. Kemudian ada teori apungan benua, dan ada teori konveksi, dan terakhir adalah teori lempeng tektonik. Ya. Dari 4 teori ini yang akan saya bahas adalah teori lempeng tektonik. Kalian mungkin sudah tahu ya, di Sulawesi kemarin terjadi gempa bumi 6,2 skala Richter. Ya. Itu tidak lepas dari teori lempeng tektonik ini, tidak lepas. Perlu kalian ketahui kalau Indonesia ya, negara Indonesia ini dikelilingi 3 lempeng tektonik. Ulangi, Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, yang kedua adalah lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Ulangi, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng inilah yang menyebabkan bencana yang ada di Indonesia, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi. Itu ada pertemuan 2 lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Ulangi, pertemuan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Eurasia. Lempeng Pasifik itu terletak di timurnya Sulawesi atau di utaranya Papua sana, sedangkan Eurasia terletak di benua Asia. Itu salah satu teori lempeng tektonik. Penyebabnya yaitu gempa bumi yang ada di Sulawesi. Kemudian kalian buka kembali halaman 115. Ya, ternyata dari sini saya cari ya. Halaman 115 ya. Di sini ada 2 tenaga pembentuk permukaan bumi. Jadi bentuk-bentuk di bumi ini ada yang berupa gunung, ada yang berupa cekungan, ada berupa lautan, sungai, jurang, lereng dan sebagainya. Itu ada tenaga pembentuknya. Yaitu seperti di buku ini, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Jadi 2 tenaga ini pembentuk permukaan bumi menjadi seperti sekarang ini. Tanpa adanya 2 tenaga ini mungkin bumi ini rata, tidak ada bukit, tidak ada gunung dan sebagainya, tidak ada. Tapi karena adanya 2 tenaga pembentuk ini, bumi ini menjadi tidak rata. Nah, sekarang
lagi dua tenaga pembentuk ini yang membuat bumi ini sekarang jadi tidak rata. Apa itu tenaga endogen, apa itu tenaga eksogen, kita bahas satu persatu. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Jadi dalam bumi ini punya tenaga yang bisa mendorong maupun menurunkan permukaan bumi. Di antaranya tenaganya yaitu berupa satu, tenaga tektonisme. Kemudian yang kedua adalah vulkanisme. Dan yang ketiga adalah seisme. Saya ulangi, tenaga endogen ada tiga, tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kemudian yang kedua, tenaga eksogen, itu juga terdiri dari tenaga yang berasal dari luar. Saya ulangi, tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, bukan dari luar planet, tetapi luar dari permukaan bumi. Tenaganya atau prosesnya berupa pelapukan, pengikisan, kemudian sedimentasi. Pelapukan, pengikisannya atau disebut dengan erosi. Kemudian yang ketiga adalah sedimentasi. Mungkin sampai di sini saja ya, sebentar, sekitar 7 menit ya. Untuk tugas kalian di rumah, kalian cari arti dan contoh dari tektonisme, vulkanisme, dan seisme, dan cari arti dan contoh dari pelapukan, pengikisan, dan sedimentasi. Saya ulangi, cari contoh dan arti dari tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kemudian cari juga arti dan contoh dari pelapukan, pengikisan atau erosi, dan sedimentasi. Baik, anak-anak, khususnya kelas 10 cukup sekian ya, tidak banyak materi yang saya sampaikan. Tolong nanti setelah kalian melihat materi dari saya ini, kalian absen di kolom komentar di YouTube. Kalian absen di sini. Tulisnya absennya yaitu formatnya kelas, kemudian spasi nama, kelas spasi nama, 10 IPS 5 spasi nama, 10 IPS 6 spasi nama. Oke, selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu di rumah. Tetap di rumah, nggak usah keluar kemana-mana. Pakai masker ya, pakai hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya, jaga jarak ya. Oke, selamat pagi, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.